Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih. Yang pertama, terima kasih buat rekan-rekan semua telah bisa hadir di malam yang indah ini untuk mengerjakan tugas PKN, yaitu diskusi. Jadi, di buku ajar PKN ya, di proyek kewarganegaraan tuh ada materi diskusi. Nah, ini topik diskusi yang udah di itu saya kopas. Nah, langsung mulai aja ya. Ini kayak yang kemarin. Jadi kalian tuh kasih pendapat dulu, baru tak kasih pendapat dulu. Gitu. Oke? Siap. Nah, untuk topik yang pertama ya. Nah, menurut kalian bagaimana sih tingkat demokrasi Indonesia saat ini? Monggo. Oke, ini siapa dulu? Mungkin dari Mbak Lydia, Mas Bayu. Coba, saya cuma pengen tahu pendapat kalian bagaimana tingkat demokrasi Indonesia saat ini. Itu aja. Izin menanggapi, Iya. menurut saya mungkin demokrasi di Indonesia saat ini mungkin masih tergolong kurang, tapi saya belum menemukan data yang mendukung pernyataan saya. Mungkin saya akan mencarinya terlebih dahulu, tapi dari pandangan saya, selama menjadi warga negara Indonesia, demokrasinya masih kurang. Oke, oke. Terima kasih Mas Raffi. Mungkin nanti bisa dijelaskan kurang dalam segi apa, gitu ya. Oke, siap. Mungkin dari yang lain? Dari aku ya, betul dari yang dibilang Raffi tadi, kayaknya di Indonesia masih lemah ya demokrasinya. Kayak hukum di Indonesia tuh masih belum adil gitu loh. Sulit, maksudnya susah buat memperoleh keadilan gitu. Oke, oke. Ada lagi? Kalau menurutku bukan cuma lemah, tapi menurun juga. Kalau boleh tahu menurun dalam sisi apa? Izin menanggapi boleh nggak? Kayak mungkin di sisi pemerintahnya juga memang kurang, tapi di sisi rakyatnya juga kurang. Menurut saya rakyat Indonesia tuh masih beberapa kurang partisipasi dalam kegiatan politiknya. Jadi eh, kurang mengikuti apa yang pemerintah kerjakan. Seperti eh, pembahasan RUU TNI ini, mungkin eh, masyarakat itu terlebih dahulu tahu pada saat RUU TNI ini ingin disahkan. Jadi sudah hampir terlambat untuk kita menggagalkan rencana yang masih kurang bijak dari pemerintah tersebut gitu. Jadi menurut saya intinya itu selain dari pemerintahnya juga memang tidak mem apa ya
mendukung kita untuk menjadi rakyat yang demokratis, tetapi dari rakyatnya sendiri juga kurang rasa kepedulian untuk menanggapi isu-isu terbaru seperti itu. Oke. Oke. Poinnya Mas. Berarti saya ini juga ngaruh banget ya, Mas Raffi. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin dari Ya, betul Mas sih. Bayu. Masuk ya. Betul sih kalau yang apa yang dikatakan Raffi tadi, kurangnya partisipasi masyarakat untuk demokrasi ini kurang gitu. Izin nambahin juga yang untuk rakyat, eh, rakyatnya itu juga kurang kesadaran ya untuk matuhin aturan di Indonesia ini. Jadi kurang banget sih demokrasinya. Kurang kesadaran kayak gimana, Mbak Lydia? Kayak hukum di Indonesia kan banyak. Itu Indonesia tuh kayak masih rakyatnya tuh masih kurang kesadaran untuk mematuhi peraturan itu gitu loh. Ini pendapatku ya. Eh, udah semua ya nih. Sekarang gantian pendapatku. Aslinya aku ini gampang. Maksudnya, tingkat demokrasi Indonesia saat ini tuh lebih gampangnya rusak. Ya, yang kalian sebutkan tadi juga masuk dalam faktorku. Faktor pemerintah sama faktor rakyat. Nah, pemerintahnya sendiri, menurut pendapatku ya seakan-akan membiarkan rakyatnya seperti itu. Biar mereka ngalunya nggak susah. Dengan rakyat sendiri, ya benar tadi kurang kesadaran. Harusnya advokasi reformasi dari rakyat itu penting. Kalau misal ada pemimpin seperti itu. Keren sih pendapat kalian. Oke. Oke. Jadi dapat disimpulkan ya, dari tingkat demokrasi Indonesia saat ini tuh masih tergolong cukup kurang. Nanti eh, data-data yang kalian dapetin nanti bisa dikirim ke aku ya. Oke, siap. Mungkin bisa dicari sekarang aja sambil kayak diskusi untuk nomor 2, mungkin ada yang nyari data untuk nomor 1-nya biar sekalian. Boleh. Hmm, nah ini, terutama dalam membangun budaya hukum berdasarkan nilai etika. Kalian jadi sorotan fokus communication, terutama kerobohan komunikasi dan badan pemilihan juga. Nah, wah boleh sih nih. Indonesia saat ini terjebak dalam praktik demokrasi yang partisan. Ini bisa jadi apa sumber. Mm, ya. Oh, ini aku nemu data lagi nih. Dari hasil Economist Intelligence Unit yang itu tuh merupakan organisasi analisis riset gitu di London.
itu mengatakan bahwa skor Indonesia ini sebanyak 6,44 pada tahun 2024, tercatat bahwa Indonesia sudah anjlok 3 peringkat. Jadi posisi awal yang 56 itu peringkat ke-56 berubah menjadi 59 dari total 167 negara. Nah, yang demokrasinya dipantau sama si organisasi analisis riset tersebut. Gitu. Jadi Indonesia nih dalam fase demokrasi yang masih cacat menurut mereka. Jadi kurang demokrasinya lah di antara 167 negara tersebut gitu. Oke, mungkin agar lebih mempersingkat waktu, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nanti yang Raffi yang tuh 3 peringkat nanti kirim ke aku ya linknya. Oke, nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini aku sempat nyari-nyari sumber ya. Nah, aku juga dapat dari buku ajar PKN. Itu ada pilar demokrasi namanya. Nah, aku jadiin pilar demokrasi ini seakan apa ya, kayak patokan yang bakal dilihat dari nomor 2 ini. Nah, ini. Kontrol A, kontrol V. Nah, ini. Ini tahun 2006. Ada citasinya di sana. Oke. Nah, di sini tuh coba ya kembali ke awal tadi. Menurut kalian dari aslinya 10 pilar ini tuh punya kelebihan sama kelemahan masing-masing ya. Nah, tapi di sini di garis bawahi yang memerlukan penanganan segera. Nah, ini. Nah, jadi menurutku semuanya penting buat ditangani ya. Cuman mana prioritas yang perlu ditangani terlebih dahulu. Nah, aku butuh pendapatnya kalian terlebih dahulu. Oke. Masuk ya, masuk ya. Menurutku itu yang demokrasi rule of law. Nah, dikarenakan itu penegakan hukum di Indonesia sekarang ini masih terbilang cukup lemah lah ya. Makasih. Cukup lunak. Kok bisa? Apa apa dasarnya Cukup lemah. pendapatnya Mas Bayu? Oh, Karena lemah. ya cukup lemah, cukup lemah. Nah, ini kan karena dilihat dari beberapa kejadian baru-baru ini, itu lemahnya integritas hakim itu dikarenakan intervensi politik. Intervensi politik. Apa intervensi politik? Kok gak tahu dengar. Ya, intervensi kampanye politik untuk mencapai sebagai item untuk memenangkan. Wow, cukup berat ya. Iya sih. Tapi sampai sekarang aku masih belum nemu ya bukti yang konkret kalau misal ada intervensi politik dalam hukum di Indonesia. Mungkin
Nanti bisa dibantu nyari ya Mas Bayu. Ya, siap, siap. Apakah menurut kalian ini saja yang perlu ditangani segera atau ada yang lain? Menurut saya kalau dilanjutkan dari pendapat Mas Bayu tadi yang demokrasi dengan rule of law, kita juga bisa apa ya, menaruh urgensi pada demokrasi dengan hak asasi manusia. Mungkin kalau adanya intervensi politik tadi yang seperti Mas Bayu bilang, berarti kan ada kayak paksaan gitu dari pemerintahan kan untuk apa ya, menggagalkan demokrasi di Indonesia kan. Ya berarti tentu saja hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia itu tidak terpenuhi gitu loh. Jadi kayak dari kejadian-kejadian baru-baru ini juga banyak seperti jurnalis jurnalis yang diperkosa dan dibunuh, itu juga menurut saya kurang apa ya, eh, kurang menunjukkan adanya hak asasi manusia lah sebagai warga negara Indonesia. Lalu adanya kayak Tempo apa? Iya, kalau nggak salah Tempo itu dikirim tikus tikus mati dan kepala babi, itu juga menurut saya kurang kurang menunjukkan sikap yang patut dicontoh lah untuk demokrasi dengan hak asasi manusia ini. Seperti itu. Oke, Mas Raffi, terima kasih pendapatnya. Mungkin ada yang lain? Mungkin demokrasi, keadilan sosial juga perlu penanganan segera sih ya. Kenapa? Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu harus dapat perlakuan yang sama gitu, yang adil. Karena setauku nggak semua warga Indonesia itu dapat perlakuan adil gitu loh. Kayak contohnya di Papua sama di maaf Pulau Jawa kan tuh kayak beda gitu loh. Baik dari hukumnya atau ekonominya masih beda sih. Oh iya, aku tahu dengar juga ya. Maksudnya eh, ini pembangunan infrastruktur di Jawa sama pembangunan infrastruktur di Papua itu beda jauh. Apa ya? Maksudnya lebih memprioritaskan yang di Jawa daripada yang di Papua. Aku tahu dengar yang gitu kayak gitu. Nanti bisa dicari lebih lanjut ya, Mbak Lydia. Oke, siap. Atau ada lagi? Oke ya, langsung aja ya. Menurutku ya, ya bener sih semuanya penting. Cuman eh, apa ya, semuanya itu berkesinambungan. Nah, misalnya berkeadilan sosial sama hak asasi manusia itu sama-sama berkesinambungan. Ada ini lah, lebih gampangnya berkeadilan sosial sama kemakmuran. Nah, gimana gak makmur kalau misal eh, apa ya gak adil gitu loh. Gimana ya ngomong? Mau makmur gimana kalau misal pelakuan saja tidak adil? Logikanya gitu deh. Sama kayak rule of law. Rule of law kan tentang hukum toh. Nah, kalau misalnya ada intervensi nggak adil nggak? Enggak. Ya, menurutku lebih pandangan ini ya. Kalau misal bahas rule of law itu ke warga yang dengan tingkat ekonomi yang tinggi sama yang tengah apa menengah ke bawah. Menurutku gitu. Iya sih, semuanya penting sih. Cuman ya yang lebih diproteskan tuh yang rule of law, hak asasi manusia sama yang berkeadilan sosial. Oke, gitu. Menurutku gitu ya. Oke.
nanti bisa dibantu apa nyari apa ketersimbungan yang lain ya. Mm-mm. Oke, biar lebih cepat lanjut ke nomor 3 dulu. Nah ini nih, ini tuh menguji insting kalian, menguji pemikiran kalian. Coba mikir, strategi apa yang bisa dilakukan untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia? Coba, aku pengen lihat pendapat kalian dulu. Izin berpendapat ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kan menurut saya ini opini saya ya pribadi. Saya tidak mau memakai alasan seperti eh, kesadaran diri masing-masing, kesadaran masyarakat masing-masing. Tapi kita tarik dari pemerintahnya saja terlebih dahulu. Menurut saya tuh pemerintah tuh sangat amat kurang transparan dalam memberikan informasi kepada warga negara Indonesia. Apalagi sekarang juga banyak menurut saya kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan masyarakat tetapi menguntungkan pihak atas seperti itu. Jadi hukum juga tidak bisa melawan eh, ketidakbijaksanaan itu. Jadi hukum mereka seperti kebal hukum seperti itu. Nah, menurut saya itu hal yang salah dan seperti kasus-kasus baru ini yang mereka rapat di hotel tertutup, itu menurut saya sangat salah karena mereka membahas suatu kebijakan yang penting yang menyangkut kehidupan banyak orang dan menurut saya sangat amat tidak terpuji untuk melakukannya dalam forum tertutup, tidak terbuka sama sekali kepada publik. Jadi publik tidak tahu. Nah, itu saja sudah apa ya menunjukkan bahwa pemerintah tuh tidak transparan kepada warganya. Jadi dari situ kita bisa tarik bahwa pemerintah tidak memberikan kita kesempatan untuk percaya kepada mereka. Jadi ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah itu sendiri, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu, demokrasi Indonesia bisa dikatakan oleh saya sendiri cacat seperti itu. Nah, apa strategi dari Mas Raffi untuk menghadapi apa keluhan yang Mas Raffi katakan tadi apa? Misal, seandainya Mas Raffi bisa ngomong ke pemerintah nih, pemerintah, aku mau gini. Kira-kira apa kan selain memberikan kritik kan lebih baik alangkah baiknya dikasih saran juga. Kita tidak hanya menjatuhkan seperti yang katanya Ibu Kurni, kita tidak memberikan opini negatif, tapi kita juga memberikan evaluasi. Seperti itu. Menurut Mas Raffi seperti apa? Strategi ini. Oke, izin jawab ya. Mungkin dari saya sendiri, saya bukan menuntut pemerintah untuk apa ya bekerja dengan benar gitu, tapi pemerintah hanya harus melakukan tugasnya. Jadi ketika masyarakat ini meminta transparansi untuk informasi, pemerintah harus men-provide hal itu gitu loh. Jadi eh, Oh, dengan mereka mengadakan rapat di hotel tertutup saja itu sudah salah menurut saya. Jadi pemerintah harusnya tidak melakukan hal itu. Seperti itu. Jadi bukannya pemerintah sepenuhnya salah di sini. Tapi menurut saya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ini kadang tidak masuk di akal saya sendiri. Jadi banyak banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya sangat menguntungkan pihak atas gitu loh. Dan eh, ya itu tadi mereka seperti kebal hukum. Jadi solusinya ya eh, mungkin dari saya pemerintah tuh hanya harus menjalankan tugasnya gitu loh. hmm. Seperti itu aja. Kayak lempeng-lempeng aja lah tuh. Oke, dapat diterima Mas Raffi. Mungkin yang lainnya?
izin nambahin ya, selain dari pemerintah, partisipasi dari rakyat Indonesia sendiri itu juga penting. Kayak apa ya? Kita harus mendorong gitu loh, mendorong rakyat Indonesia berpartisipasi dalam politik kayak Menurut Mbak Lid ya. pemilu gitu ya. Oke, pemilu. Misal apa ya? Aku sebagai masyarakat nih ya, nyoba jadi kandidat pemilu, aku tidak bisa menemukan kandidat yang bagus. Nah, aku harus ngapain? Soalnya mungkin apa ya? Maksudnya ke depannya bakal gitu. Ada orang seperti itulah. Menurut Mbak Litya gimana solusinya? Pastinya dalam pemilu itu ada begitunya kan ya. Tinggal kita nanggapinnya gimana. Terus juga kita kan sebagai warga negara Indonesia itu wajib memilih mau gimana kandidatnya. Kita tetap harus milih kan ya. Itu udah ya intinya kita harus berpartisipasi lah gitu dalam dalam politik itu. Tuh. Ya, ya, oke, oke. Oke, bisa, boleh. Mungkin dari Mas Bayu, Mbak Farah. Masuk ya. Kalau menurutku itu kalau sebelum berpartisipasi itu sebaiknya tuh dari sisi rakyat ini harus apa ya, literasi atau mendalami terhadap apa yang ingin didemokrasikan gitu. Itu kalau menurut pandangan, kalau menurut saya sendiri gitu. Menambah literasi, gitu. Oke, oke. Literasi tentang apa? Misal nih ada contoh kasus gitu kan. Nah, itu masyarakat tuh harus lebih apa ya, lebih dalam untuk apa ya, sebelum ikut berpartisipasi itu harus tahu tentang masalahnya ini dan juga Oh, apa ya, kayak seperti ya gitulah. berarti kayak at least kita ngerti yang dibahas apa gitu ya. Nah, iya betul. Oke, boleh, boleh. Atau mungkin terakhir dari siapa Mbak Farah? Dari aku masih belum ada. Oke, langsung aku aja berarti ya. Ini tak simpulkan langsung ya, karena waktunya tinggal sedikit juga. Ya, gimana ya? Saya lihat strateginya tuh benar, simple lah sih. Dari pemerintah ya menjalankan tugasnya dengan baik, gak usah kelamaan apa korupsi segala macam gak usah. Dan rakyatnya juga harusnya juga kompromi dengan pemerintah. Harusnya kayak gitu udah bisa membangun demokrasi yang baik. Karena dasar demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi rakyat ini sebagai pondasinya. Nah kalau misal apa rakyatnya aja kayak gitu, ya pondasinya hancur dong. Ibaratnya udah hancur demokrasi gitu. Tapi gak semuanya pure dari rakyat, Rek. Kalau misal semuanya pure dari rakyat, otomatis nanti banyak pihak-pihak yang mungkin kontra atau segala macam. Nah, oleh itulah menurut saya itu butuh pemerintah gitu. Nah, cuman di sini asli sudah terbentuk demokrasi, cuman banyak masalahnya. Nah,
di sini yang dapat dilakukan untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia itu seperti yang disampaikan sama kalian tadi. Ya benar. Pokok yang penting pemerintah juga melaksanakan tugasnya dengan baik, karena juga melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti bayar pajak, apa segala macam gitu. Jadi harusnya apa pemerintah dan rakyat ini, menurut saya itu mempunyai hubungan mutualisme, Rek. Dari pemerintah yang memberikan manfaat ke rakyat dan rakyat sendiri juga memberikan manfaat ke pemerintah. Harusnya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini tadi. Bagus. Oke, menurut saya ini udah cukup sih, udah lebih dari cukup malah. Nah, berarti tinggal nyari sumbernya aja, gitu. Oke, tinggal 6 menit ini. Udah ya, langsung di end aja. Bagaimana, Rek? Atau ada yang mau ditambahkan? Cukup sih. Dari saya cukup. Oke. Dari saya juga cukup. Hmm, hmm. Cukup berarti ya? Tidak ada apa-apa lagi. Oke lah. Oke, sumpah aku berterima kasih banyak dari kehadiran kalian semua ini. Terima kasih telah mengikuti sesi diskusi kali ini. Semoga yang kita diskusikan juga bisa kita terapkan dan bismillah perintah bisa membangun demokrasi yang berintegritas tinggi. Amin. Oke, Rek. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Waalaikumsalam. dipersilakan keluar.